Jadi setiap pilihan jawaban itu teman-teman tulis menunjukkan sifat apa, C itu menunjukkan dia sifat apa. Di antara sifat-sifat yang muncul di kelimanya ini, nanti teman-teman tinggal sangat mudah menentukan mana yang paling baik di antara 5 pilihan jawaban. Seperti itu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk terus belajar dan mencari informasi terkait dengan penerimaan P3K di tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal kompetensi sosiokultural yang sudah kita bahas kemarin dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 8 ya. Tapi sebelum masuk, bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CASN, baik itu P3K maupun CPNS, dan juga untuk belajar berdiskusi bersama-sama terkait dengan soal-soal yang memiliki potensi untuk keluar pada saat ujian P3K nanti ya. Bagi kamu yang mau memiliki buku ini ya, silakan boleh belajar dari buku ini juga. Di dalamnya ada ratusan soal-soal yang terupdate terkait dengan P3K, yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Tapi kalau tidak memiliki buku ini juga tidak apa-apa, belajarnya dari YouTube saja ini ya teman-teman. Pokoknya dari mana saja teman-teman usahakan belajarlah. Banyak latihan soal, tidak dari channel ini, dari channel-channel lain pun. Kalau memang ada yang memberikan soal-soal, silakan teman-teman pelajari. Itu akan sangat membantu teman-teman nanti untuk terbiasa mengerjakan soal-soalnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Soal nomor 8. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di instansi tempat Anda bekerja sendiri, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan Muslim yang mengeluh sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan kantor. Tempat ya, waktu belum. Ini ya, ini cuma satu solusi, tempat. Sedangkan dia ada keluhan juga jam untuk beribadah ya. B. Tapi ini positif ya. B. Bersifat toleran dan mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan untuk dicari solusi. Ini ya, untuk dicari solusi. Positif, ini bisa menghasilkan banyak solusi. Bisa tempatnya diberikan fasilitas, bisa jam kerjanya juga di jam ibadahnya mungkin juga bisa diperhatikan ya kalau seperti ini. C. Karena pimpinan adalah seorang non-muslim, maka itu adalah sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi pegawai. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini, yang seperti kemarin yang saya sampaikan, cuek, tidak peduli, intoleran, arogan, pemarah, dan segala macam ya, itu malas ya, itu bisa langsung kita eliminasi ya. Ini bisa langsung kita eliminasi, jadi tersisa 4 pilihan lagi. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada pegawai. Oke, positif juga. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah pegawai. Ini juga positif juga. Jadi ada 3 jawaban, ada 4 jawaban yang positif di sini ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini teman-teman tinggal mencari jawaban yang paling baik, yang dampaknya bisa lebih besar, yang paling besar di antara jawaban yang lain. Ini cuma satu solusi, jadi mungkin bisa kita eliminasi meskipun positif ya. Karena tujuan kita kan mencari poin tertinggi dari angka 5 sampai 1, kita ingin paling tidak mencari nilai 4 atau 5 ya teman-teman. Terus bersifat intoleran dan mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan untuk dicarikan solusi, ini oke ya. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada pegawai. Tapi kan kita posisinya di situ adalah sebagai karyawan, bukan sebagai pimpinan ya. Ini juga
bisa dilakukan kalau posisi kita yang ditanyakan pada soal adalah jika kita sebagai pimpinan. Kalau kita sebagai rekan kerja, tentu kita bukan pengeluar kebijakan ya, seperti itu. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah, sedangkan sekali lagi kita bukan sebagai pimpinan yang ada di situ. Yang paling tepat berarti mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan ya, seperti itu. Oke, jawabannya B. Ya, 5 poin itu B, yang 4 poin itu E, 3 poin itu A, 2 poin itu D, 1 poin yaitu C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pada acara makan malam keluarga besar, Anda sedang duduk di meja dengan yang lainnya. Sebagian besar dari peserta makan malam tersebut bercakap-cakap, maka sikap Anda adalah A. Diam saja dan terus melanjutkan makan. Nah, ini langsung bisa kita coret ya. Cuek. Mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan kepada orang lain karena itu menyenangkan. Ini mampu beradaptasi. Oke, saya cenderung cukup sulit untuk memulai bicara dengan orang lain. Ini juga bisa kita eliminasi ya. Tidak bisa beradaptasi ya. Biasanya saya berbicara terutama hanya kepada orang-orang yang di kedua sisi saya. Oke, positif, tapi belum terlalu belum melebihi jawaban B ya. Berbicara sangat sedikit tetapi mendengarkan orang lain dan melanjutkan makan malam ya. Ini ada seperti ini ya, ada sedikit cuek juga ini ya, berarti bisa kita eliminasi. Berarti jawaban yang tersisa paling tidak kita sudah memiliki nilai 5 atau 4. Ingat ya teman-teman, untuk lulus di passing grade kompetensi sosiokultural itu ada nilai passing grade yang teman-teman harus capai, yang nanti akan dijumlahkan dengan kompetensi manajerial. Itu kalau di tahun 2021 ya. Nanti kita lihat rilis resmi terkait dengan Juknis penerimaan P3K di tahun 2022. Pasti akan ada nanti aturan-aturan yang muncul terkait dengan PG masing-masing ya, seperti itu. Oke, ini jawabannya adalah B. Kita lihat pembahasan ya. 5 poin yaitu mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan pada orang lain karena itu menyenangkan ya. Sikap beradaptasinya cukup baik. Biasanya saya berbicara terutama hanya orang kepada kedua sisi saya. Nah, ini juga beradaptasi juga ya. Sedangkan yang lain-lainnya ini ada kesan cueknya ya. Jadi bisa kita eliminasi. Oke, teman-teman. Seperti teman-teman ketahui ya, kalau tidak bisa menemukan jawaban yang paling baik di antara yang ada ya, langsung dulu cari jawaban yang paling buruk lalu kita eliminasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir untuk sosiokultural. Nanti kita bahas lagi terkait dengan soal wawancara, karena kalau di tahun lalu soal meskipun namanya wawancara tetapi dia berupa soal pilihan ganda di mana terdapat pilihan A, B, C, dan D. Ada 4 pilihan jawaban ya. Maka dari itu kita akan bahas nanti. Oke, soal nomor 10. Anda sedang berbicara dengan sekelompok teman Anda. Tiba-tiba mereka mulai mengkritik salah satu teman Anda yang tidak ada di situ. Maka A. Dengan keras membela teman Anda. Nah, ini ada dengan kata dengan keras, dengan arogan. Itu bisa kita langsung eliminasi ya. Kalau sesuatu yang salah itu kita membela dengan keras ya, nyata-nyata sudah salah, itu langsung bisa kita eliminasi ya. Tidak berkomentar apapun terhadap kritikan tersebut, ini ada sikap cueknya ya. Memutuskan untuk mengabaikan kritikan tersebut, oke, juga bisa kita eliminasi. Dia mengingatkan kepada mereka untuk tidak mengkritik orang lain di saat orang tersebut tidak ada dan meminta mereka menyampaikan kritikan tersebut dengan baik dan sopan. Wah, ini mantap sekali jawabannya, ini sudah kelihatan ya.
Mengambil kesimpulan bahwa teman Anda mungkin memiliki kesalahan yang tidak Anda ketahui. Oke, ini juga sebenarnya tidak boleh seperti ini. Ini kelihatan sekali jomplang ya, di antara 4 pilihan yang ada, 5 pilihan yang ada, kelihatan sekali memang jawaban yang pasti paling benar adalah D. Ya, seperti itu. Kalau dapat soal-soal seperti ini, soal-soal bonus lah istilahnya ya, pasti bisa mendapatkan nilai poin tinggi. Jangan sampai tidak mendapatkan nilai poin tingginya. Oke, ini jelas 5 poin itu adalah D, 4 poin adalah C, 3 poin adalah E, 2 poin B, dan 1 poin A. Ya, jadi teman-teman, saya doakan teman-teman bisa lulus P3K di tahun 2022 ini ya. Maka dari itu teman-teman perbanyak latihan soal. Tidak ada cara lain untuk bisa peka melihat soal-soal, melihat pilihan jawaban yang paling tepat dengan cara selalu latihan-latihan. Nah, cara latihannya yaitu seperti itu. Yang pertama, melihat pilihan jawaban, adakah nilai-nilai negatifnya di situ. Terus, apakah dia memiliki poin yang sangat baik, misalnya kayak gini ya, di kelihatan sekali. Nah, kalau sudah ada seperti itu, nanti teman-teman cara latihannya seperti itu, dengan keras membela teman Anda. Berarti, kita bisa menyimpulkan orang ini seperti ini. Tidak berkomentar apapun terhadap kritikan tersebut. Ada sikap cueknya ya, itu bisa kita eliminasi ya, seperti itu. Jadi setiap pilihan jawaban itu teman-teman tulis menunjukkan sifat apa, C itu menunjukkan dia sifat apa. Di antara sifat-sifat yang muncul di kelimanya ini, nanti teman-teman tinggal sangat mudah menentukan mana yang paling baik di antara 5 pilihan jawaban. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua tadi bisa dengan cara sistem eliminasi. Oke teman-teman, jika teman-teman mau memiliki buku ini sementara pre-order ya, karena cetakan pertama sudah habis terjual ya, dan cetakan kedua masih menunggu, kemungkinan paling lambat datang tanggal 10 September 2022. Bagi kamu yang mau masuk dalam list antrian pembelian buku ya, silakan klik link pre-order di Shopee yang ada di kolom komentar di bawah, yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.